Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar akuntansi rencana pensiun atau Fundamental of Pension Plan Accounting. Jadi yang pertama ada rencana pensiun atau pensiun plan. Jadi ini adalah pengaturan di mana pemberi kerja memberikan tunjangan kepada karyawan yang pensiun atas jasa yang mereka lakukan selama masa kerja mereka. Jadi akuntansi pensiun ini dapat dibagi dalam diperlakukan secara terpisah sebagai akuntansi untuk pemberi kerja dan akuntansi untuk dana pensiun. Jadi perusahaan atau pemberi kerja ini adalah organisasi yang mensponsori program pensiun. Organisasi ini tuh menanggung biaya dan memberikan kontribusi kepada dana pensiun dan atau rencana adalah badan yang menerima iuran dari pemberi kerja, mengelola aset pensiun dan melakukan pembayaran manfaat kepada pensiunan. Lalu di sini ada ilustrasi yang menunjukkan 3 entitas yang terlibat dalam rencana pensiun dan menunjukkan aliran kas di antara ketiganya. Nah, ini arus kas di antara peserta program pensiun. Jadi, rencana pensiun ini didanai ketika pemberi kerja melakukan pembayaran kepada lembaga pendanaan. Badan tersebut ini mengumpulkan aset dana pensiun dan melakukan pembayaran kepada penerima saat manfaatnya jatuh tempo. Lalu selanjutnya di sini ada ilustrasi daftar aset dana pensiun dan biaya pensiun dari 6 perusahaan besar atau dalam tahun terakhir. 2 jenis program pensiun yang paling umum ini adalah rencana kontribusi yang ditentukan dan rencana manfaat pasti. Kita akan membahas masing-masing di bagian berikut. Jadi di sini ada dari berbagai macam company atau perusahaan, ada Siemens dan lain-lain. Lalu ada ukuran dari pensiun dana atau size of pension fund. Lalu ada pensiun pengeluaran pada tahun 2018. Lalu ada biaya pensiun. Ini pendapatan sebelum pajak. Ada pajaknya. Jadi untuk perusahaan kita ambil satu contoh perusahaan Siemens ini, ukuran pensiun dananya ini 31.307 euro dan pada tahun 2018 pengeluaran pensiunnya 692 euro. Nah, biayanya ini 9,20%. Dan selanjutnya juga sama untuk perusahaan-perusahaan lain, cuma di sini biaya pensiunnya berbeda-beda. Lalu selanjutnya ada rencana iuran pasti atau defined contribution plan. Jadi di sebuah rencana kontribusi yang ditentukan, pemberi kerja setuju untuk memberikan kontribusi kepada dana pensiun jumlah tertentu setiap periode berdasarkan suatu rumus. Rumus ini dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, masa kerja karyawan, keuntungan pemberi kerja, dan tingkat kompensasi. Jadi rencana tersebut ini hanya menentukan kontribusi pemberi kerja, tidak ada janji yang diberikan mengenai manfaat akhir yang dibayarkan kepada karyawan. Jadi sebuah perusahaan ini biasanya menyerahkan kepada wali amanat atau pihak ketiga untuk jumlah awal yang disetorkan. Nah, wali amanat yang bertindak ini atas nama penerima manfaat atau karyawan yang berpartisipasi ini mengambil alih kepemilikan aset pensiun dan bertanggung jawab atas investasi dan distribusinya. Akuntansi untuk rencana kontribusi yang pasti ini sangatlah mudah. Karyawan mendapat manfaat atau resiko kerugian dari aset yang dikontribusikan ke program pensiun. Pemberi kerja cukup membayar iuran setiap tahun berdasarkan rumus yang ditetapkan dalam program. Akibatnya biaya tahunan pemberi kerja ini hanyalah jumlah yang wajib dikontribusikan ke dana pensiun. Pemberi kerja ini melapor liabilitas dalam laporan posisi keuangan hanya jika tidak melakukan iuran secara penuh. Pemberi kerja ini melapor aset hanya jika memberi kontribusi lebih dari jumlah yang diwajibkan dan wajib mengungkapkan jumlah beban yang dicatat untuk program iuran pasti. Lalu selanjutnya ada rencana manfaat pasti. Rencana manfaat pasti ini menguraikan tunjangan yang akan diterima karyawan saat pensiun. Jadi tunjangan ini biasanya bergantung pada lama masa kerja karyawan dan tingkat kompensasi di tahun-tahun menjelang pensiun. Untuk memenuhi komitmen manfaat pasti yang akan timbul saat pensiun, perusahaan ini harus menentukan besarnya iuran saat ini. Yakni perhitungan nilai waktu uang
Perusahaan dapat menggunakan berbagai pendekatan iuran, namun metode pendanaan harus menyediakan dana yang cukup saat pensiun untuk memenuhi manfaat yang ditentukan dalam program. Lalu selanjutnya ada peran aktuaris dalam akuntansi pensiun. Jadi permasalahan yang berkaitan dengan program pensiun ini melibatkan pertimbangan matematika yang rumit. Jadi karena itu perusahaan ini melibatkan aktuaris untuk memastikan bahwa rencana pensiun sesuai untuk kelompok karyawan yang dicakup. Jadi aktuaris ini individu yang dilatih melalui program sertifikasi yang panjang dan ketat ini untuk memperkirakan probabilitas peristiwa masa depan dan dampak finansialnya. Industri asuransi mempekerjakan. Jadi aktuaris ini membuat prediksi. Ini disebut asumsi aktuaria. Ini tingkat mortalitas, pergantian karyawan, tingkat bunga dan pendapatan, lalu frekuensi pensiun dini, gaji di masa mendatang, dan faktor-faktor lain yang diperlukan untuk mengoperasikan program pensiun. Lalu ada ukuran tanggung jawab. Ini dalam akuntansi program pensiun perusahaan ini muncul dua pertanyaan. Yang pertama, berapa kewajiban pensiun yang harus dilaporkan perusahaan dan berapa beban pensiun untuk periode tersebut. Nah, upaya menjawab ini ada pendekatan alternatif. Jadi kebanyakan orang ini setuju bahwa kewajiban pensiun ini adalah kewajiban kompensasi tertunda yang dimiliki perusahaan kepada karyawan atas jasa mereka berdasarkan ketentuan program pensiun. Jadi untuk mengukur kewajiban tersebut tidaklah mudah karena ada cara alternatif untuk mengukurnya. Nah, salah satu ukuran kewajiban pensiun ini adalah mendasarkan hanya pada manfaat yang diberikan kepada karyawan, yaitu manfaat yang diperoleh ini adalah manfaat yang berhak diterima karyawan meskipun ia tidak memberikan layanan tambahan kepada perusahaan. Sebagian besar program pensiun ini mensyaratkan jumlah minimum tahunan masa kerja tertentu kepada perusahaan sebelum seorang karyawan mencapai status manfaat vested. Perusahaan ini menghitung kewajiban manfaat yang telah diperoleh hanya menggunakan manfaat yang telah diperoleh pada tingkat gaji saat ini. Lalu ini ada ukuran kewajiban pensiun, ada tabelnya. Nah, pada ilustrasi ini ukuran kewajiban pensiun ini ada nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan dihitung oleh aktuaris. Jadi manfaat hanya untuk yang sudah memiliki hak karyawan sesuai dengan gaji saat ini. Di sini ada 3, ada kewajiban manfaat yang menjadi hak, kemudian akumulasi kewajiban manfaat, lalu kewajiban imbalan pasti. Lalu selanjutnya ada kewajiban manfaat pasti bersih atau aset. Ini akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Lalu kewajiban manfaat pasti bersih aset. Itu kewajiban manfaat ini juga disebut sebagai status pendanaan. Ini adalah defisit atau surplus yang terkait dengan program pensiun yang ditentukan. Defisit atau surplus ini diukur sebagai kewajiban manfaat pasti dikurangi nilai wajar aset program. Ini jika ada. Defisit atau surplus ini sering disebut sebagai status pendanaan rencana. Jika kewajiban manfaat pasti lebih besar daripada aset program pensiun mengalami defisit. Sebaliknya, jika kewajiban manfaat pasti lebih kecil daripada aset program pensiun mengalami surplus. Nah, ini ada ilustrasi yang menunjukkan hubungan ini. Ada defisit manfaat pasti dengan nominalnya ini. Ada manfaat pasti bersih kewajiban pada defisit ini 100.000 dan untuk yang di sebelahnya ini kelebihan defisit bersih aset manfaat ini 50.000. Jadi sebagaimana yang telah dijelaskan itu perusahaan harus melaporkan aset pensiun atau kewajiban pensiun terkait dengan rencana pensiun pada laporan posisi keuangan atau pendekatan bersih. Jadi pelaporan perubahan kewajiban manfaat aset atau pasti. Selanjutnya pelaporan perubahan kewajiban manfaat pasti. Jadi ya SB ini mensyaratkan bahwa semua perubahan dalam kewajiban manfaat pasti dan aset program pada periode berjalan diakui dalam laba rugi komprehensif. Jadi pendekatan ini itu mencerminkan penerapan akuntansi berbasis akrual untuk pensiun.
Artinya perusahaan ini melaporkan beban pensiun saat karyawan bekerja dan memperoleh manfaat, bukan saat karyawan menerima manfaat setelah pensiun. Lalu perusahaan ini seringkali melaporkan satu angka beban pensiun dalam laporan laba rugi. Pengungkapan segmentasi tambahan atau perubahan liabilitas pensiun termasuk komponen biaya pensiun ini memberikan transparansi tambahan tentang sifat biaya ini. Nah, tiga komponen tersebut ini adalah biaya layanan. Biaya layanan ini adalah biaya jasa kini atau biaya jasa lalu. Biaya jasa kini adalah kenaikan nilai kini kewajiban imbalan pasti dari jasa karyawan pada periode berjalan. Lalu biaya jasa lalu ini adalah perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti atas jasa karyawan pada periode sebelumnya, umumnya akibat amandemen program. Lalu ada bunga bersih. Bunga bersih ini dihitung dengan mengalihkan tingkat diskonto dengan kewajiban imbalan pasti dan aset program. Jika periode program memiliki kewajiban imbalan pasti bersih pada akhir periode, perusahaan melaporkan beban bunga. Lalu sebaliknya, jika memiliki aset imbalan pasti bersih, perusahaan melaporkan pendapatan bunga. Pendekatan ini dibenarkan karena kesederhanaannya dan karena biaya pembiayaan harus didasarkan pada status pendanaan program. Lalu ada pengukuran ulang. Jadi pengukuran ulang ini adalah keuntungan dan kerugian yang terkait dengan kewajiban manfaat pasti dan keuntungan atas kerugian atas nilai wajar aset program. Lalu komponen ini itu dilaporkan dalam penggunaan komprehensif lain setelah pajak. Oleh karena itu, keuntungan atau kerugian pengukuran ulang ini mempengaruhi pendapatan komprehensif tetapi tidak laba bersih. Lalu lanjut dari materi sebelumnya, ini menunjukkan komponen perubahan kewajiban pensiun aset dan penempatannya pada laporan laba rugi. Nah, ini ada ilustrasinya. Jadi biaya layanan dan bunga bersih. Bunga bersih ini beban bunga lebih besar dari pendapatan bunga atau beban bunga yang lebih kecil dari pendapatan bunga. Ini masuknya ke net income. Lalu untuk pengukuran ulang ini pendapatan komprehensif lainnya. Nah, ini ada gambarnya. Ini ilustrasi pelaporan perubahan kewajiban pensiun seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi ini. Jadi biaya jasa dan bunga bersih ini dilaporkan dalam laba bersih. Penentuan masing-masingnya komponen ini akan dibahas di bagian selanjutnya. Jadi pengukuran kembali yang dilaporkan dalam laba komprehensif lain akan dibahas di bagian selanjutnya. Biaya layanan, untuk menentukan biaya layanan berjalan dan peningkatan terkait dalam kewajiban manfaat pasti, perusahaan ini harus yang pertama menerapkan metode penilaian aktuarial. Lalu yang kedua menetapkan manfaat berdasarkan periode layanan. Yang ketiga membuat asumsi aktuaria. Dalam menerapkan metode penilaian aktuaria, IASB ini menyimpulkan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan tingkat kompensasi di masa depan dalam mengukur kewajiban saat ini dan biaya pensiun berkala jika rumus manfaat rencana tersebut menggabungkan keduanya. Lalu selanjutnya ada bunga bersih. Dalam menghitung bunga bersih, perusahaan ini berasumsi bahwa tingkat diskonto kewajiban manfaat pasti bersih dan aset pensiun adalah ditentukan pada awal tahun. Itu tingkat diskonto ini didasarkan pada imbalan hasil obligasi berkualitas tinggi dengan jangka waktu yang konsisten dengan kewajiban pensiun perusahaan. Jadi bunga bersih ini dihitung sebagaimana, ini ada rumusnya, yaitu bunga bersih ini dari kewajiban manfaat pasti dikali tingkat diskonto dikurangi dengan aset rencana dikali tingkat diskonto. Lalu selanjutnya aset rencana dan pengembalian aktual. Jadi ini biasanya itu berupa investasi dalam bentuk saham, obligasi, surat berharga lainnya, dan real estate yang dimiliki perusahaan untuk mendapat tingkat pengembalian yang wajar. Jadi pengembalian aktual aset rencana ini adalah peningkatan aset dana pensiun yang timbul dari bunga, dividen, serta perubahan nilai wajar program yang terrealisasi dan belum terrealisasi. Manfaat yang dibayarkan kepada pensiunan mengurangi aset program.
Kemudian kita masuk ke dalam bab measurement atau pengukuran kembali. Jadi dalam pengukuran kembali ini bisa saja mengalami perubahan yang tak terduga. Salah satunya akibat dari perubahan mendadak dan besar dalam nilai wajar aset program, dan juga perubahan asumsi aktuaria yang mempengaruhi jumlah kewajiban manfaat pasti. Jadi di dalam perubahan mendadak dan besar dalam nilai wajar aset program itu akan berpengaruh ke dalam aset yang dimiliki perusahaan. Nah, jadi akan dicatat sebagai aset gain and loss, yang mana akibat dari perubahan dari nilai wajar aset program yang dimiliki perusahaan. Nah, contohnya di sini perusahaan memiliki aset program sebesar senilai 100.000 euro. Kemudian ada discount rate sebesar 6% per tahun. Tapi dalam secara aktual itu memperoleh keuntungan sebesar 8.000. Nah, di sini ada selisih. Dari aktualnya itu lebih besar daripada interest plan yang tercatat. Jadi 2.000 euro itu akan dicatat sebagai aset gain atau keuntungan dari aset. Nah, kemudian di sini ada perubahan asumsi aktuaria yang mempengaruhi jumlah kewajiban manfaat pasti. Nah, di dalam liability gain and loss, jadi di sini ada kewajiban manfaat pasti yang nantinya akan dibayarkan perusahaan untuk karyawan pada saat pensiun. Nah, untuk mencari estimasinya itu akan dinilai di masa kini. Jadi uang yang akan dibayarkan nantinya di akhir waktu pensiun itu akan dicari nilainya pada saat ini. Nah, itu akan diestimasikan menggunakan beberapa kategori item atau beberapa komponen berdasarkan morality rate atau taraf hidup, kemudian retirement rate, kemudian turnover rate, disability rate, dan juga salary amount. Jadi semakin lama atau dia bekerja semakin lama, itu pasti akan DBO atau Defined Benefit Obligation, atau bisa disebut kewajiban manfaat pastinya itu akan menjadi lebih besar seiring bertambahnya waktu. Jadi di sini juga jika dalam pencatatannya akan ada kenaikan, itu akan dicatat ke dalam OCI, Other Comprehensive Income. Begitu juga yang sebelumnya, yaitu di perubahan nilai wajar aset itu juga akan dicatat ke dalam OCI. Kemudian di sini ada cara pengerjaan lembar kerja di tahun 2024 yang mana terdapat pencatatan kembali, penghitungan kembali. Nah, di sini ada melanjutkan Zarley, ilustrasi dari perusahaan Zarley yang mana terdapat biaya servis tahunan sebesar 13.000 euro, kemudian discount rate itu 10%, kemudian actual return on plan asset itu 12.000 euro, kemudian annual funding kontribusi itu 24.000, manfaat
tambahan sebesar 10.500 dan juga perubahan dari aktuarial, perubahan dari aktuarial DBO-nya itu sebesar 265.000. Nah, di sini ada kertas kerja yang mana kita akan mencatat di memo record terlebih dahulu. Di awal tahun ada DBO sebesar 214.460 di kredit, dan juga plan aset sebesar 134.100. Nah, jika dikurang dari selisih dari DBO dan plan aset, maka ditemukan pensiun atau aset atau liability sebesar 80.360 kredit. Kemudian kita mencatat biaya servis sebesar 13.000 karena ini biaya dan juga mengurangi aset atau juga bisa menambahkan DBO atau pembayaran yang akan dibayarkan. Ya, DBO-nya akan bertambah sebesar 13.000. Ini interest expense juga sama seperti service cost sebesar 21.446. Jadi di sini akan menambah DBO-nya. Kemudian ada interest revenue. Nah, di sini interest revenue karena memperoleh pendapatan, jadi bisa menambahkan plan aset di sini. Jadi di sini plan asetnya bertambah, annual pension expense-nya bakal berkurang. Nah, di sini ada kontribusi yang didapat dari annual funding kontribusi adalah 24.000. Jadi peroleh cashnya dibayarkan yaitu 24.000. Nah, di sini ada asset loss. Nah, asset loss itu diakibatkan karena adanya perbedaan dari aktual perolehan aktual dan juga dari persentase yang dicatatkan. Nah, di sini kan persentasenya 10%. Nah, untuk plan asetnya itu sebesar 134.100. Jadi 10% dari 134.100 itu 13.410. Tapi di sini actual return-nya itu sebesar 12.000. Jadi di sini ada perbedaan sebesar 1.410. Nah, ditaruh di OC yaitu debit karena loss. Kemudian ada liability loss. Liability loss itu didapat dari ini perhitungannya. DBO awal tahun, kemudian ditambahkan dengan biaya servis, kemudian ditambahkan dengan beban bunga, kemudian dikurangi dari benefit paid. Nah, diperoleh nilainya DBO yang dicatat seharusnya DBO-nya itu 238.406, namun di perhitungan aktuaria itu sebesar 265.000. Jadi di situ ada mengalami kerugian sebesar 26.594. Nah, di sini tinggal dimasukkan, kemudian ada journal entry untuk tahun 2024, expense-nya sebesar 21 di debit, kemudian 24.000 cash-nya keluar, kemudian ada OC sebesar 28.400, kemudian di pension asset liability-nya juga nambah di 25.040.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pelaporan program pensiun dalam laporan keuangan. Jadi materi-materi ini itu menjelaskan bagaimana komponen program pensiun disajikan dalam laporan keuangan sesuai standar akuntansi atau IASB, yaitu ada yang pertama itu beban pensiun atau pension expense. Ini tuh seperti biaya jasa, service cost, dan bunga bersih atau net interest dilaporkan dalam laporan laba rugi. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian atau pengukuran kembali, yaitu keuntungan dan kerugian aset program serta liabilitas aktuaria, disebut juga remeasurements, diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau other comprehensive income atau OCI. Jadi pentingnya komponen OCI ini tidak dapat didaur ulang atau direklasifikasi ke laba bersih di periode mendatang. Selanjutnya ada penyajian laba rugi komprehensif. Jadi perusahaan itu dapat menyajikan OCI dalam dua format. Yang pertama itu pendekatan satu laporan, yaitu laporan laba rugi komprehensif yang menggabungkan laba bersih dan OCI. Dan yang kedua itu pendekatan dua laporan, yaitu laporan laba rugi terpisah diikuti oleh laporan laba rugi komprehensif. Selanjutnya yaitu penyajian di ekuitas, yaitu akumulasi dari keuntungan dan kerugian OCI dilaporkan di bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan sebagai akumulasi penghasilan komprehensif lain atau accumulated other comprehensive loss atau income. Selanjutnya pengakuan, klasifikasi, dan agregasi program pensiun. Jadi bagian ini tuh merinci bagaimana status bersih program pensiun diakui di neraca. Pertama itu pengakuan status pendanaan bersih, yaitu perusahaan harus mengakui status pendanaan bersih dari program pensiun di laporan posisi keuangan. Jadi jika overfunded atau aset program lebih besar dibandingkan liabilitas imbalan pasti, perusahaan melaporkan aset pensiun bersih. Dan jika underfunded atau liabilitas imbalan pasti lebih besar dari aset program, maka perusahaan melaporkannya dengan liabilitas pensiun bersih. Selanjutnya batas atas aset atau aset selling, yaitu ketika program overfunded, jumlah aset yang diakui dibatasi pada jumlah yang lebih rendah antara surplus program atau aset selling atau nilai kini dari manfaat ekonomis masa depan yang tersedia. Selanjutnya yaitu klasifikasi aset atau liabilitas pensiun atau aset atau liabilitas pensiun bersih umumnya diklasifikasikan sebagai non lancar atau tidak lancar. Bagian liabilitas yang jatuh tempo dalam 12 bulan diklasifikasikan sebagai lancar. Selanjutnya yaitu agregasi program pensiun, yaitu perusahaan tidak boleh melakukan offset atau saling hapus antara aset dari satu program dengan liabilitas dari program lain, kecuali jika mereka memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukannya dan berniat untuk menyelesaikannya secara nito. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Jadi ini tuh untuk membantu penggunaan laporan keuangan memahami dampak program pensiun. Perusahaan diwajibkan memberikan pengungkapan atau disclosure yang ekstensif di CALK. Nah, pengungkapan ini itu harus mencakup yang pertama itu karakteristik dan resiko, yaitu menjelaskan karakteristik program imbalan pasti dan resiko yang terkait dengannya. Kedua yaitu jumlah jumlah dalam laporan keuangan, yaitu mengidentifikasi dan menjelaskan jumlah yang timbul dari program tersebut dalam laporan keuangan. Ini termasuk rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari liabilitas imbalan pasti atau DPO dan aset program. Selanjutnya yang ketiga itu atau yang terakhir, dampak terhadap arus kas masa depan, yaitu menjelaskan bagaimana program tersebut dapat mempengaruhi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas perusahaan di masa depan. Ini seringkali mencakup analisis sensitivitas terhadap asumsi aktuaria yang signifikan. Selanjutnya itu manfaat pasca pensiun lainnya. Jadi ini tuh membandingkan program pensiun dengan manfaat pasca pensiun lainnya seperti tunjangan kesehatan. Perbedaan utamanya itu di pendanaan. Dengan program pensiun umumnya didanai funded, sementara tunjangan kesehatan seringkali tidak didanai atau unfunded. Selanjutnya yaitu prediktabilitas, yaitu manfaat pensiun relatif dapat diprediksi. Sebaliknya biaya dan manfaat tunjangan kesehatan sulit diprediksi dan sangat berfluktuasi. Selanjutnya yaitu ada batasan manfaat. Jadi banyak program tunjangan kesehatan tidak menentukan batas atas manfaat atau tidak, seperti pensiun. Jadi artinya itu biaya dapat terus meningkat seiring inflasi medis dan peningkatan usia harapan hidup. Selanjutnya itu observasi penutup dan dampak perubahan aturan. Nah, observasi penutup ini ditemukan akuntansi pensiun sangat kompleks. Dan perubahan terbaru itu pada standar itu IAS 19, yaitu membantu pengguna lebih memahami implikasi keuangan dari program pensiun terhadap posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas perusahaan. Terus pada tabel
itu menyoroti konsekuensi dari perubahan aturan akuntansi. Yang pertama itu potensi beban pensiun lebih tinggi karena terdapat diskon rate yang biasa lebih rendah untuk menentukan imbal hasil aset. Selanjutnya itu ada peningkatan volatilitas ekuitas karena semua keuntungan dan kerugian atau remeasurements kini diakui secara langsung di OCI yang mempengaruhi ekuitas. Dan terakhir itu pengurangan volatilitas laba bersih karena keuntungan dan kerugian aktuarial tidak lagi diakui dalam laba bersih atau melainkan di OCI sehingga laba bersih menjadi lebih stabil.